Proses perjalanan tasawuf Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati atau ahwal qalb. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Yang pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridha, dan lain-lain. Yang kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, ghadab, dan lain-lain. Adapun ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak dapat diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarang orang. Dalam beberapa ungkapannya, Al-Ghazali tidak sepakat dengan paham ittihad, hulul, dan syadhahat para sufi yang menurutnya begitu bahaya bagi kaum awam. Sebagian besar, karya tasawufnya memang ditunjukkan untuk kaum awam atau kalangan sufi pemula. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah. Atau di bagian lain tulisannya al-fana bil al-kulliyat fi Allah atau fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini, ia menjelaskan sesuatu tingkatan tauhid tertinggi bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud atau kesaksian batin. Orang-orang syidik, para sufi menamakannya dengan fana dalam tauhid karena dia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya. Apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya, dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dan segala makhluk. Perjalanan menuju puncak itu dinamakan suluk. Salih kata orang yang menempuh suluk akan sukses bila sempurna substansi hatinya dan mempunyai iradah, kemauan atau ketetapan hati. Sebelum melaksanakan suluk yang ditandai dengan usaha menyingkapkan tabir yang melintang antara dirinya dan Allah, yakni harta, kehormatan, taklif, dan fanatisme aliran dan maksiat. Ketika tabir-tabir itu tersingkap, seorang salik membutuhkan seorang guru yang menuntunnya dan butuh tempat untuk mengasah ketajaman batinnya, yaitu jawiyah sebagai tempat khalwat dan mengkonsentrasikan hati. Dalam perjalanan itu, si salik akan melewati tahapan demi tahapan yang mengantarnya pada satu status spiritual tertentu atau manajil. Bila status belum mantap, ia disebut hal atau keadaan. Bila sudah mantap, disebut makam atau posisi. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyebut 8 makam sufi, yakni taubat, sabar, syukur, berharap atau raja, takut atau khauf, juhud, tawakal, dan cinta atau mahabbah. Cinta adalah makam yang tertinggi dan membuahkan rindu atau syauq, intim, uns, dan ridha. Untuk melewati setiap tahapan, seorang salik harus melakukan riyada dan mujahadah. Adapun yang dinamakan riyada atau latihan kerohanian adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban, pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu.